Suatu usaha biasanya dibangun karena ingin mendapatkan keuntungan atau net profit yang kemudian diinvestasikan kembali ke perusahaannya atau dibagikan ke pemegang saham berupa dividen. Apa sih dividen itu? Nah, pengertian dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang PPH Pasal 3 Ayat 1 huruf G, dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Terus gimana ya cara biar dapat dividen? Untuk mendapatkan dividen, yang pertama kita harus berinvestasi dengan membeli saham perusahaan, kemudian menyimpannya sampai kumdet. Kumdet merujuk pada hari terakhir perdagangan saham yang memungkinkan pemegang saham bisa memperoleh dividen dalam bentuk tunai maupun saham. Selanjutnya, perusahaan akan mengumumkan pembagian dividen. Pengumumannya dapat dilihat di situs BEI maupun KSEI. Terdapat aturan yang mengatur tentang pemajakan dividen di pajak internasional. Peraturan tersebut tersedia dalam dua model, yaitu model OECD dan model UN. Kali ini kita akan membahas tentang pemajakan dividen berdasarkan model OECD. Dalam OECD model, negara domisili berhak memajaki atas dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Negara sumber berhak memajak dividen yang dibayarkan oleh persero yang berkedudukan di negara pihak pada persetujuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Namun, apabila penerima dividen tersebut adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu sendiri, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 5% dan 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana ketentuannya dalam model UN. Pada model UN, prioritas hak pemajakan tetap pada negara domisili. Namun, model UN juga memperbolehkan negara sumber untuk melakukan pemajakan atas dividen. Untuk menggunakan model UN, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu penerima dividen memiliki setidaknya kepemilikan modal 10% atas perusahaan yang membayarkan dividen dan kepemilikan modalnya harus secara langsung. Bagaimana dengan tarif pajaknya? Dalam model UN, tarif pajak ditentukan melalui kesepakatan kedua negara. Selanjutnya, bagaimanakah pengakuan dividen di Indonesia? Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan yang keempat, bahwa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bagian laba kepada pemegang saham sesuai banyak yang sama dimiliki merupakan objek PPh, kecuali mengacu pada pasal 4 ayat 3 huruf F di mana dividen diterima oleh PT, koperasi, BUMN, BUMD yang pencermatan modalnya dari cadangan laba ditahan dan menerima jumlah saham lebih dari sama dengan 25%. Selanjutnya, ada pasal yang mengatur pajak dividen. Yang pertama, PPL misal yaitu dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh 10%. Yang kedua, PPh pasal 23 yang penerima penghasilannya berupa wajib pajak badan dalam negeri dan juga DPT dikenai tarif 15%. Dan yang ketiga, PPh pasal 26 yaitu penerima penghasilan orang pribadi luar negeri, perusahaan luar negeri, dan yang mengoperasikan melalui BPT di Indonesia dikenakan tarif 20% atau mengikuti P3B. Selanjutnya, bagaimana ya kalau kita investasi di luar negeri? Maka kita akan dikenai PPh pasal 23 atau 4 ayat 2 sesuai dengan kondisi yang ada. Atas penghasilan dividen yang sudah dipotong di negara sumber dapat dikreditkan dalam SPT tahunan sesuai dengan pasal 24 ayat 6 UU nomor 36 tahun 2008. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.